Halo sahabat Hermina, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan tak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Tuhan yang telah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga, sehingga pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, kita hadir kembali ya setelah kemarin Lebaran kita sempat libur dulu ya Herminotaknya. Nah, selamat yang sudah bergabung. Ini ada Pak Ojan. Hari ini kita akan live ya bersama Dr. Chandra Aquino Tambunan, spesialis bedah. Beliau akan mengangkat tema tentang apakah itu hidrokel. Banyak yang tidak tahu apa itu hidrokel, termasuk saya pribadi ya. Kita tunggu Dr. Chandra akan bergabung bersama kita. Ya. Nah, Rumah Sakit Hermina Pekalongan adalah rumah sakit umum ya. Saat ini cukup lengkap untuk dokter spesialisnya ya. Kita ada dokter kandungan, dokter anak, dokter bedah umum, dokter bedah ortopedi, dokter bedah mulut, ya, dokter gigi, kemudian penyakit dalam, THT, juga kedokteran jiwa dan psikolog. Dokter, di hari Minggu pun kita buka ya. Jadi ada poli minggunya, hari libur juga kita buka. Kita tunggu Dokter Chandra bergabung dengan kita ya. Bagi yang sudah bergabung, jadi sebelumnya mohon maaf, tadi jadwalnya harusnya jam 1, kita mundur ya, karena memang dokter kami ada pasien ya, kita mendahulukan pasien dulu. Baik, bagi sahabat Hermina yang mau mendaftar sekarang mudah sekali ya. Anda bisa mendaftar selain di nomor rumah sakit di 0285432525, Anda bisa di website www.herminahospitals.com. Murah sekali dengan website ya, cukup buka di Google ya, cari www.herminahospital.com. Anda bisa mendaftarkan atau appointment langsung dengan spesialis kami. Nah, atau di mobile aplikasi Halo Hermina. Sudah download belum mobil aplikasinya? Ayo download untuk memudahkan Anda dalam pendaftaran pelayanan di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Yang sudah bergabung, stay tune ya, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tema ini banyak yang nggak tahu nih, apa sih hidrokel gitu kan? Saya bener nggak penyebutannya ya, hidrokel atau hidrokel ya? Nah, kita tanya lagi dengan ahlinya langsung ya. Ya, yang sudah bergabung, stay tune ya, nanti jangan lupa bertanya ya, pertanyaan apapun itu, mau terkait tema ataupun tidak, tapi tentang seputar spesialis bedah umum ya. Kita tunggu Dokter Chandra bergabung dengan kita, jadi ini versinya dual video, jadi kita akan gabung bersama video 2 ya. Ya, kita tunggu Dokter Chandra. Dokter Chandra. Nah, ini dia. Ini ada permintaan hadiah. Ya. Ya, Dokter Chandra. Halo Ibu Yulina Isnaini, kemarin hadiahnya udah diambil belum? Inilah langganan yang menang gift dari Hermina ya, Ibu Yulina Isnaini, selalu setia. Ajak dong Bu, teman-temannya ya Bu, ajak tetangganya, saudaranya, kerabatnya, semuanya ajak deh. Edukasi kesehatan gratis ya, Bu Yulina Isnaini. Ya, kita masih nunggu Dokter Chandra. Apakah ini? Ya, kita masih menunggu Dokter Chandra untuk bergabung. Iya, ini saya memegang jadwal nih. Jadi untuk konsultasi dengan Dokter Chandra
Ya, Dokter Chandra kini hadir hampir setiap hari di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Ya, ada di hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Di jam berapa? Untuk Senin, Rabu, Jumat jam 13 sampai jam 15. Untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 11. Bagi Anda yang mau konsultasi langsung dengan Dokter Chandra, bisa ya. Langsung appointment langsung, baik pakai website www.herminahospital.com atau pakai Halo Hermina. Nah, yang baru bergabung stay tune dulu ya, kita tunggu Dokter Chandra. Iya, Dokter Chandra. Iya. Halo, Ibu Amalina. Saya lambaikan tangan dulu ya, sehat semuanya ya. Ini ibu-ibu ya, semangat untuk tetap sehat ya, menjaga kesehatan, pola hidup sehat ya. Iya, kita nunggu Dokter Chandra ya. Kita tunggu Dokter Chandra bergabung dengan kita. Nah, ini dia, beliau udah masuk nih. Halo Dok, ayo Dok, kita gabung. Sudah banyak nih yang nunggu nih. Ya, kebanyakan ibu-ibu ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu juga nggak apa-apa ya. Pasti ibu-ibu pengen tahu kan, apa itu hidrokel ya. Saya juga kepo nih, apa itu hidrokel? Itu bahasanya kan asing ya bagi kita yang orang awam. Iya. Nah, sudah tahu belum di Rumah Sakit Hermina Pekalongan? Kita bisa menerima vaksinasi untuk anak dan dewasa ya. Ada poliklinik vaksinasi juga. Ada poli minggu, ada poli di hari libur. Ya, untuk informasi bisa di 0285432525 atau untuk pendaftaran saja ya, WhatsApp only itu di 0813 2683 1010. Yang baru bergabung stay tune ya, jangan kemana-mana. Kita sedang menunggu Dokter Chandra untuk bergabung bersama kita. Iya, hidrokel. Kalau mau bertanya sekarang enggak apa-apa ya, sambil menunggu Dokter Chandra gabung sama kita. Jadi yang mau bertanya dulu ya tentang, kalau sama saya sih tanyanya tentang mungkin seputar fasilitas, boleh. Mbak Rizka, saya mau tanya dong ya kan, dokter apa aja yang ada di Hermina. Terus mau tanya dong, di Hermina aman gak sih untuk memeriksakan? Jangan khawatir, di Hermina aman, jadi tidak usah takut memeriksakan di Hermina. Kemarin ada pertanyaan tuh, mungkin karena takut ya, ini masih masa pandemi dan info-infonya juga pandemi lagi naik lagi. Tetapi di Hermina gimana gitu? Aman Bapak Ibu, karena di Hermina menerapkan screening COVID ya. Yaitu apa? Sebelum masuk pasien mencuci tangan dulu, kemudian ada pemeriksaan suhu ya. Dan untuk poli eksekutif kita ada di lantai 4. Nah, ya, halo dokter. Oh my God, lama banget. Assalamualaikum. Sibuk banget ini dokter. Tadi ada operasi dulu. Ya, luar biasa dok. Sehat selalu ya dok ya. Alhamdulillah Mbak Rizka. Nah, dokter makin glowing aja itu. Wajah makin glowing, perawatan di mana dok? Nanti saya dikasih tahu ya. Itu kenapa? Mbak Rizka bisa aja ya. Ini udah ngantuk-ngantuk jadi nggak ngantuk nih karena denger Mbak Rizka ya. Iya dong, harus kita kalau bahas hidrokel tuh nggak boleh ngantuk. Saya masih gitu kepo. Ya? Iya, pelafalan saya udah bener nggak dok? Hidrokel. Yang bener yang mana dok? Nanti dijelasin ya. Oke, baik. Ya dok, kita punya waktu 30 menit aja ya dok. 30 menit aja. Nanti 5 menit untuk sesi tanya. Cukup nggak 5 sampai 10 menit lah untuk sesi tanya jawabnya.
Ya. Monggo Boleh. dokter bisa dilanjutkan. Kita bahas tentang apa itu hidrokel. Nah, silakan dokter Chandra. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Mbak Rizka dan seluruh sahabat Hermina dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya di Hermina Talk pada siang hari ini. Harusnya kita jam 1 ya Mbak Rizka ya. Cuman karena ada sesuatu hal, saya harus melayani pasien dan ada beberapa kegiatan, jadi mohon maaf jadi terhambat agak siangan. Nah tadi juga udah ada yang yang japri tadi, dok kok belum mulai dok, kata gitu. Oh iya. Baik, jadi kali ini kita akan membahas mengenai hidrokel. Nah, jadi hidrokel itu adalah sebuah penumpukan ya, suatu keadaan ya, penyakit penumpukan cairan ya di kantung buah pelir ya, atau kantung skrotum kalau bahasa kedokterannya. Nah, jadi penumpukan cairan pada kantung skrotum atau kantung buah pelir. Nah, penumpukan cairan itu tentunya pasti ada namanya kantung ya, jadi kantung hernia di situ. Gitu. Tapi Jadi bisa beda dibayangkan ya. ya Mbak Rizka ya. Jadi membayangkan kalau ada kayak seperti balon, tapi balonnya diisi air gitu Mbak Rizka. Nah, itu adanya di dalam kantung kantung pelir atau skrotum. Ya. Gitu. Baik. Ya. Tapi beda ya dok sama hernia ya, beda ya. Nah, beda. Kalau hernia, dia kantung juga. Tetapi isinya adalah bagian dalam usus. Ya. Bisa bagian dalam perut, bagian dalam perut. Bisa itu usus, bisa itu lemak penggantung usus. Gitu. Soalnya Nah, kan orang kalau ini dok, nggak apa-apa ya sambil tanya, nggak apa-apa ya dok. Iya. Apa ya? Nah kan ada orang istilah orang Jawa tuh dok, ketedun. Apakah ini hidrokel ya ketedun itu? Nah, tetedun itu yang seperti masyarakat kita katakan itu adalah hernia. Oh itu hernia justru ya? Iya, tetedun atau turun berok ya. Iya, kan bayangannya turun berok bagian itu tuh, kan nggak ngerti ya? Iya. Jadi memang bentukannya itu hampir sama di daerah situ juga gitu ya, karena ada yang tetedun yang nyampe di skrotum, ada yang hanya di sela paha atau di selangkangan ya. Nah, kalau yang sudah berlanjut dia sampai ke skrotum tadi itu gitu. Jadi menyerupai, jadi hampir-hampir sama menyerupai. Nah, kemudian untuk hidrokel ini sendiri ya, penyebabnya ada, kita terbagi menjadi dua aja ya. Jadi penyebab hidrokel pada bayi dan penyebab hidrokel pada dewasa. Nah, ya, ini berbeda. Jadi kalau pada bayi itu ya, karena proses perkembangan pada saat di dalam kandungan hingga kelahiran. Jadi begini, testis, buah zakar ya, buah pelir itu, buah zakar itu yang dua itu, pada saat dia masih di dalam kandungan itu berada di dalam perut ya, di dalam perut bayi. Nah, kemudian pada saat dia persiapan lahir, dia sudah mau lahir, sudah perkembangan janinnya udah persiapan akan lahir, itu harusnya buah zakar itu turun ke kantung pelir, ya, tapi ke nggak turun. Ya, dia turun, Mbak, tetapi salurannya tadi yang membuat turun tadi itu harusnya dia menutup di 1 tahun pertama kelahiran. Oh. Nah, tetapi pada bayi tertentu itu tidak menutup, sehingga cairan yang ada di dalam perut tadi itu
masih mengalir terus masuk hingga ke kantung pelir tadi. Makanya ada cairannya itu ya, Dok. Nah, sehingga dia terisi cairan yang dari perut tadi sampai ke situ karena dia tidak menutup. Nah, pada bayi-bayi yang kurang dari 1 tahun sebetulnya masih bisa kita tunggu untuk saluran tadi menutup secara sempurna. Dan Secara alami ya? Secara alami. Dan harapannya sisa-sisa cairan yang di dalam kantung pelir tadi itu bisa terserap. Namun apabila sudah lebih usianya dari 1 tahun, malah ada yang 3 tahun, 4 tahun. Kemarin saya baru operasi pasiennya usia 5 tahun, itu sudah tidak bisa lagi kita harapkan untuk menutup sendiri. Makanya perlu dioperasi. Oleh karena itu perlu tindakan operasi untuk menutup saluran tadi dan mengangkat kantung hidrokel. Itu operasinya itu tali atau gimana? Ini bahasa awam, Dok, maaf ya. Itu operasinya pakai itu dijahit, itu sumbatannya tuh gimana, Dok? Biar ada gambaran kan, kayak kalau dengar orang operasi tuh ngeri banget ya. Aduh, itunya perutnya dibedah gitu kan. Ibunya pasti ngeri ya kalau anaknya digituin gitu kan. Iya. Termasuknya operasi besar atau kecilin, Dok? Iya. Jadi kalau kita cerita tadi tentang penyebab pada bayi dulu ya tadi ya, ceritanya pada bayi pada masih kecil, sebetulnya operasinya justru malah lebih kecil. Ya? Karena kan kita buat sayatannya lebih kecil ya, kemudian hidrokelnya juga kan masih kecil ya kira-kira 2-3 cm gitu diameternya ya. Jadi sedini mungkin itu bisa kita ambil. Jadi kita ambil Mbak kantongnya, kita angkat ya. Kita pisahkan dengan bagian buah pelirnya ya, dengan hati-hati tentunya, karena di situ kan banyak saraf, banyak saluran situ ya, dengan hati-hati, dengan pelan-pelan. Nah, kemudian yang pangkalnya tadi, pangkal saluran tadi ya toh, biar nantinya nggak terbentuk lagi atau cairan dari perut tidak masuk ke sini kalau dia masih ada hubungan ya, kalau komunikan itu berarti ada hubungan. Nah, itu ya kita ikat ya, kita ikat dengan benang ya, benang yang jadi daging. Nah, gitu. Jadi disumbat ya, Dok ya? Ya, sumbat kita ya. Ikat. Kita sumbat, kita ikat, kita ligasi. Kalau disumbat airnya kemana, Dok? Keluar ke kotoran atau gimana? Apa itu? Kan itu cairannya kan, itu cairan dari perut ya, Dok? Kan? Berarti perutnya kan, berarti cairan dari perut kan tidak turun sampai ke kantung pelir. Gitu. Jadi ya udah cairan perut ya hanya untuk di perut saja, kan nanti diserap perut. Ya? Itu kan iya, cairan di perut itu tujuannya kan dia untuk melumasi usus-usus yang di luar itu biar dia tetap tetap basah gitu. Kalau itu cairan alami itu bocor jadi masuk gitu ya, Dok. Kalau dia masuk ke skrotum ya ke kantung pelir, nanti kantung pelirnya makin besar kalau masuk ke situ. Jadi kita harus ikat gitu. Cairan khususnya juga kurang ya gitu ya, Dok. Ya. Nah, seperti itu. Itu pada bayi ya, Mbak. Pada bayi ya. Kalau kalau hidrokel pada dewasa itu penyebabnya banyak lagi, macam-macam. Ya. Apa itu, Dok? Yang pertama karena peradangan, ya. Peradangan infeksi ya? Ini betul bisa ada infeksi pada buah zakarnya, ya, buah pelirnya, ya. Nah, itu infeksi. Bisa infeksi. Kalau infeksi itu kan dia meradang. Kalau meradang itu produksi cairan di situ, cairan infeksi. Satu. Kemudian yang kedua, misalnya cedera, ya, misalnya ketendang lah, atau terpukul lah, atau apapun. Bisa ya? Bisa, ya. Bisa dia mengalami di situ penumpukan, bisa penumpukan cairan radangnya, atau karena cedera tadi, atau karena ada darah yang ada di situ ya. Nah, yang ketiga itu pada pasien-pasien yang kaki gajah, filariasis. Oh iya. Nah, ya, pasien-pasien kaki gajah itu atau filariasis ya, hati-hati ya, di Kota Pekalongan kan juga endemik untuk filariasis. Kenapa itu, Dok? Ya. Apa hubungannya sama kaki gajah, Dok? Jadi pada cacing yang menyebabkan filariasis itu kan dia menyumbat namanya cairan limfatik. Cairan limfatik yang di atas
dari skrotum yang di atas dari kantong pelir itu tersumbat sehingga banyak cairan yang di bawah tidak bisa naik ke atas. Jadi tertumpuklah di dalam kantung Dari pelir. cacing tadi ya. Betul, gitu ya. Kemudian ada sebab-sebab lain, misalnya pasca operasi atau tumor ya, itu banyak lainnya. Nah, jadi penanganannya adalah tadi pada bayi tadi misalnya kurang dari 1 tahun masih bisa kita pantau dulu ya. Kemudian yang dewasa karena radang tadi masih bisa kita terapi dulu, kita obati dulu radangnya, infeksinya ya. Kemudian cederanya kita perbaiki. Nah, tetapi kalau dia permanen sudah tidak bisa kita lakukan dengan pengobatan, maka pilihannya adalah operasi. Kalau dewasa berarti jenis operasinya besar ya, Dok? Besar ya atau gimana? Ya, sebetulnya besar kecilnya karena dilihat dari luas operasinya ya gitu ya. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari luka operasinya tentu yang dewasa lebih besar dibandingkan dengan bayi ya. Tetapi kalau resiko dan komplikasi sebenarnya sama-sama saja. Kalau bayi itu kita harus operasinya malah dia biusnya kan bius total, ya, bius tidur. Kalau dewasa biusnya separuh badan, ya. Nah, jadi tergantung. Jadi kalau dari anestesinya ya sama saja. Maksudnya bayi juga lebih beresiko gitu ya. Nah, tetapi kan namanya risiko dan komplikasi itu bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi harapannya tidak terjadi. Seperti itu. Dok, ada yang tanya nih, Dok. Oh iya, silakan. Dari Ibu Yulina Isnaini. Hidrokel mengganggu kesuburan nggak, Dok? Nah, itu, Dok. Oke. Baik. Ini kita berbicara hidrokel pada dewasa ya, Ibu ya. Gitu ya. Iya. Jadi, kan kesuburan, Dok. Ya, terkait dengan kesuburan itu kesuburan itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah dengan yang memproduksi sperma, ya Bu ya. Yang memproduksi sperma itu ada di testis kanan, testis kiri, buah zakar kanan, buah zakar kiri, buah pelir kanan, buah pelir kiri. Nah, kalau salah satu yang hidrokel, ya ada di situ, ya. Tetapi misalnya dia mempengaruhi suhu, ya, suhu yang ada di kantung skrotum itu dia bisa mempengaruhi motilitas sperma, ya. Tetapi yang satunya kan masih baik, ya, itu tidak masalah, ya. Dan yang sangat berpengaruh sebetulnya terhadap kesuburan itu adalah kalau itu varikosil, Bu, varikokel. Varikokel itu dulu tema sebelumnya kita pernah itu Mbak Rizka adalah varises pada kantung skrotum, kantung pelir. Nah, kalau di situ pembuluh darahnya varises berkelok-kelok itu yang mempengaruhi karena kenapa? Suhu di situ jadi tinggi. Ya. Nah, kalau suhu di situ jadi tinggi, pergerakan spermanya jadi terganggu, produksi spermanya jadi terganggu, seperti itu. Nah, kalau hidrokel sebetulnya tidak begitu signifikan untuk mengganggu kesuburan, tetapi tentunya karena tidak nyaman, ya, jadi karena besar sebelah, ya toh. Kemudian kalau dia besar sebelah juga jadi suhunya juga jadi hangat juga lama-lama kan, hangat juga sehingga juga pasti mempengaruhi dari motilitas atau kesuburan dari sperma. Cuman perlu diingat kan ada kanan kiri ya. Nah, jadi itu tidak bisa kita generalisasi kalau salah satu terus jadi tidak subur seperti itu. Baik. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi. Kita waktunya cuma 30 menit aja loh bersama Dokter Chandra yang super sibuk ya. Iya. Nah, Dok, berarti ini memang kalau udah ada hidrokel tadi, kalau untuk yang dewasa memang harus operasi ya? Nggak bisa diopatin dulu. Misalnya kalau ada yang tanya nih, pasien nih, misalnya nih, diopatin dulu. Misalnya karena tadi penyebabnya infeksi, apakah bisa dengan obat dulu, kayak gitu? Ya, baik. Kalau misalnya dia infeksi,
dan hidrokelnya masih kecil ya, bisa kita dengan medikamentosa dulu, kita obati dulu, kita observasi ya. Kita lihat dulu, kemudian kalau tidak kalau berubah semakin mengecil, tidak nyeri, ya sudah, tidak perlu kita, dan bisa terserap sendiri, ya udah tidak kita operasi. Tetapi kalau ternyata itu semakin membesar ya, kemudian tambah nyeri ya, mengganggu kualitas hidup ya, ya pilihannya adalah operasi. Nah, Iya dok. pertanyaannya operasinya yang apa nih gitu ya? Apa Ada itu yang dok? ada yang pasien itu hanya minta di ini saja, diambil aja cairannya dok, disedot aja gitu. Nah, tetapi saya sih kurang merekomendasikan ya kalau itu hidrokelnya besar sekali gitu. Karena kalau diaspirasi itu hanya disedot saja gitu, sedot gitu ya. Tetapi sisa kantungnya itu kan masih ada di dalam terus. Nah, kalau kantungnya itu terus memproduksi cairan terus kan jadi tambah lagi muncul lagi. Atau tadi ternyata ada salurannya tuh yang dari atas ke bawah tadi, ternyata dia bawaan dari lahir itu belum dia operasi misalnya gitu kan. Nah kan cairan ini di dalam perut tadi masih aja ngalir terus keluar masuk seperti itu. Nah jadi kita metode operasi itu kita pilih-pilih tergantung masing-masing kondisi pasien. Oh begitu gitu, ya dok. Mbak Rizka. Nah dok ada yang tanya lagi nih dok. Nah gimana cara dokter mengetahui nih bahwa ini hidrokelnya penyebabnya karena sumbatan, karena radang, itu cara observasinya gimana sih dok? Boleh tahu nggak dok? Ya, jadi tentunya kita perlu wawancara dulu ya terhadap pasien atau kalau bayi terhadap orang tua pasien ya. Jadi kita lihat dulu perjalanan penyakitnya seperti apa, ini arahnya kemana. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik ya, kita lakukan pemeriksaan fisik ya, kita lihat ya, kemudian. Berarti di ronsen gitu ya dok? Gitu ya dok? Kita fisik dulu, kita lihat dulu kondisi klinisnya. Ya, di benjolannya kita periksa dulu, skrotumnya kita lihat dulu, kemudian kita transiluminasi, kita beri sinar dulu, kita lihat ada tembus enggak, ada hernianya atau tidak ya. Nah, jika diperlukan kita lakukan pemeriksaan laboratorium, misalnya kalau kita curiga infeksi, kita periksa urinnya ya. Kemudian kita analisis urinnya gitu. Kemudian kita perlu USG, ultrasonografi. Oh, pakainya USG ya dok ya, bukan di ronsen ya? Di ronsen nggak kelihatan apa-apa Mbak Rizka, jadi pakainya kita USG. Nah, di Hermina lagi ada promo USG nggak nih ya Mbak Rizka ya? Iya ada nih, ada lagi promo USG. Kemarin cuma berapa sih saya lupa. Pokoknya ada promo USG ya. Jadi cuma 250-an lah ada sama konsultasi dokter. Nggak mahal kan? Itu terjangkau ya. Gitu. Jadi Hermina memang banyak paket hematnya ya, sangat membantu pasien. Oke. Jangan takut. Betul. Nah, setelah kita anamnesis, kita pemeriksaan fisik dan ultrasonografi dan pemeriksaan penunjang lainnya tadi, baru kita bisa menentukan. Nah, ini kira-kira penyebabnya infeksi atau bawaan lahir ya, atau lainnya. Nah, kemudian kita tentukan operasi atau tidak operasi. Gitu deh. Itu berarti jangan takut dulu ya. Memang semua itu harus konsultasi dulu dengan dokter Chandra nih. Kadang orang itu kalau operasi bayangannya tuh kayak saya juga nih, bayangannya operasi itu udah beda-beda, jadi beda-beda semua, takut dok. Padahal kan belum tentu ya dok, harus konsultasi dulu ya gitu. Ya Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi silakan. Waktu kita kurang 5 menit lagi dokter, nggak terasa ya dok. Ya dok, iya cepet banget. Kalau misalnya kayak gitu tuh nyeri nggak sih dok rasanya? Nyeri nggak? Apa sakit atau nyeri gitu? Ya, jadi pada pasien-pasien gitu. Nah, jadi pada pasien-pasien yang datang itu keluhannya adalah mengganggu. Yang pertama mengganggu aktivitas ya, karena sudah besar sekali. Ini yang dewasa ya cerita ya. Besar itu jadi kan di selapahannya itu kan jadi mengganggu kan, tergesek antara paha itu ya. Jadi karena besar itu satu mengganggu. Kemudian kadang akhirnya nyeri gitu.
Karena dia kenceng ya, dia semakin membesar gitu, jadi kenceng, dia terasa nyeri pegel gitu katanya ya. Rasanya nyeri pegel gitu ya. Tapi kalau Iya. untuk buang air kecil sakit dah dok? BAK gitu? Oh tidak, Oh enggak tidak. ya? Ya, karena kan secara anatominya juga kan berbeda ya, saluran Beda ya? kencingnya dengan itu ya. Cuman itu dia rasa pegel kadang intinya, terus nyeri, terus mengganggu karena besar ya, kanan kiri seperti itu. Itu yang kadang membuat pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Jadi nggak bisa diketahui, deteksi dini nggak bisa tahu ya dok? Tahu-tahu udah besar aja gitu ya? Sebetulnya kalau dari awal pasien merasa kok ada perbedaan ya antara kanan dan kiri misalnya seperti itu. Nanti Kemudian kok kayak ini lama-lama ya dok? kok makin membesar, ada jendolan gitu kan, kerasa dia. Gitu. Gitu Cuman ya dok? kadang pasien mau berobat itu Betul, takut. malu ya, malu, Iya, kadang kemudian mm, kemudian dia tidak tahu ini sebenarnya ada penyakit atau bukan ya gitu. Jadi untuk deteksi dini yang masih belum tahu ya dok, misalnya untuk deteksi dini nih saya biar tidak ini gitu. Kalau misalkan gara-gara ini dok sudah tua misalnya yang sudah manula, apakah itu bisa dok? Bisa potensinya lebih besar gitu atau gimana dok? Semakin tua itu semakin besar potensi untuk kena hidrokel atau enggak gitu? Enggak Atau sih, gimana atau kalau apa ini pola hidup yang tidak bersih gitu bisa nggak sih dok? Itu saya jadi penasaran. sebenarnya enggak ya Mbak Rizka ya. Ya tadi saja Enggak ya kalau dok ya? pada dewasa itu ya mungkin karena infeksi tadi kaki gajah atau filariasis, atau karena peradangan ya. Ya, karena peradangan infeksi apa namanya? Pada testisnya gitu ya. Tapi memang yang faktor resiko, yang menjadi faktor resiko itu adalah penyakit menular seksual ya, penyakit menular seksual. Justru malah pada usia produktif yang harus hati-hati ya, reproduktif ya. Itu dikatakan faktor resikonya penyakit menular seksual. Kemudian karena cedera ya, cedera atau trauma pada daerah skrotum atau kantong pelir. Gitu ya dok ya, baik dok. Ya. Oke dok, jam 14.30 ya. Ya. Dokter bisa nggak kasih tips ke sahabat Hermina semuanya terkait hidrokel ini? Tipsnya apa dok? Tipsnya yang mudah, singkat, pada jelas. Oke. Oh my god. Ya, kemudian kadang merasa ada apa namanya pegal ya, atau rasa tidak nyaman ya, tidak usah malu ya, tidak usah takut dulu, segera konsultasikan ke Rumah Sakit Hermina ya. Nanti kita akan berikan penjelasan dan kita memastikan apakah memang betul ini ke arah hidrokel ya. Karena nanti kita butuh pemeriksaan, kita anamnesis, kemudian pemeriksaan penunjang jika diperlukan ya dengan ultrasonografi. Jadi di situ nanti kita bisa melihat apakah memang betul ada kantungnya ya. Apakah kantungnya ini karena kantung tertedun atau karena cairan hidrokel itu tadi. Jadi jangan berpikir yang yang ketakutan dahulu. Jadi periksakan dengan baik, dan nanti dari situ baru kita diskusikan ya, antara dokter dan pasien kita diskusikan metode pengobatan yang terbaik bagi pasien. Mungkin itu saja Mbak Rizka dan sahabat Hermina dimanapun berada, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Dokter Chandra Aquino Tambunan, spesialis bedah ya dok. Terima kasih untuk sharing ilmunya. Insya Allah ini bermanfaat banget dokter. Amin. Ya. Jadi semoga sahabat Hermina juga tidak ketakutan ya, tidak ketakutan terhadap kalau ke spesialis bedah itu harus yang dibedah, enggak juga. Konsultasi dari awal sejak
Deteksi dini itu lebih baik daripada ini ya dok ya, mengobati ya dok. Mengobati, iya. Ya, konsultasi Daripada dulu nggak terlambat. apa-apa. Daripada Daripada terlambat, betul. terlambat. Diobati dulu, betul betul dok. Nah, yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Chandra, sekarang Dokter Chandra hadir hampir setiap hari loh di Rumah Sakit Hermina Pekalongan, yaitu di hari Senin, Rabu, Jumat jam 13 sampai 15 ya. Dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 11. Dan kita juga bisa telemedicine ya. Apabila Anda yang misalnya tidak bisa ke rumah sakit langsung karena kesibukan ya. Itu bisa telemedicine dengan Dokter Chandra. Caranya gimana sih telemedicine? Ya bisa download aplikasi Halo Hermina, bisa juga WA ke kami ya, atau di telepon ke 0285432525. Kita janjian dulu sama Dokter Chandra untuk waktu telemedisinya ya dok. Telemedisinya gampang, bisa pakai metode video call atau Gmeet atau Zoom Meet. Nah itu mudah sekali, obat bisa diantar loh ke rumah bagi yang di dalam kota maupun di luar kota Pekalongan atau di Batang atau di sekitarnya gitu. Jadi sekarang itu mudah banget pengobatan di Hermina. Nah, selain itu pendaftaran selain melalui nomor rumah sakit, Anda juga bisa di www.herminahospital.com. Jadi website. Saat ini pendaftaran paling murah dan mudah yaitu melalui website ya. Anda bisa di Google ya. Pencet www.herminahospital.com, lalu muncul di situ ada websitenya Hermina. Anda bisa langsung appointment atau janjian langsung dengan Dokter Chandra nih. Anda bisa pilih tanggalnya langsung, jamnya langsung di situ. Nanti ada notifikasi yang muncul ke email Anda, atau download aplikasinya ya di Google Play Store di Halo Hermina. Ya, di situ juga mudah, nanti akan muncul notifikasi bahwa Anda telah terdaftar di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Dan satu lagi bisa di call center. Nah dokter, demikian ya dok. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Anda semua. Dan saya akan umumkan pemenang ya. Saya senang sekali nih hari ini. Ada Ibu Yuli Isnaini ya. Berkali-kali Anda menang. Ajak semua ya. Ajak semua. Untuk apa, koleksinya udah banyak nih gimmick dari Hermina. Besok bisa request Bu mau minta apa ke kita ya. Ibu Yuli Isna ini bisa ajak ke kerabatnya, tetangganya semuanya ya. Nah ini saya ada juga nih, saya ingin bagi juga nih kepada Bapak Gun 1968. Anda bisa dapat hadiah juga ya. 3 ya. Satu lagi saya ingin peserta yang pertama yang masuk muncul ya. Berarti ini udah niat banget nih, baru ya saya scroll dulu dari atas. Banyak juga nih dok. Iya. Banyak juga nih yang ikut ya. Ya, peserta pertama tadi ada siapa tadi nggak muncul ya di sini? Saya sebutkan aja ya. Ius _ Lubna ya, Anda juga menang gift dari RS Hermina Pekalongan. Hadiah bisa diambil di jam kerja jam 8 sampai jam 16 di pendaftaran atau pada saat Anda melakukan pelayanan di Rumah Sakit Hermina ya, mau rawat jalan, rawat inap, pada saat itu Anda datang misalnya boleh diambil sekali ya. Baik, terima kasih sahabat Hermina, tetap sehat, tetap jaga protokol COVID ya. Terima kasih untuk Dokter Chandra, sehat selalu dok dengan keluarga. Mohon maaf, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa kembali di Hermina Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.